Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan yang diampu oleh Ibu Anggreni Haryani Putri, SH MH. Adapun dalam penelitian ini, saya ingin mengambil salah satu kasus yang terjadi pada seorang anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Sebelum memulai pembahasan, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri saya agar teman-teman yang lain dapat mengenal saya. Perkenalkan, nama saya William Pales Regar. NPM saya 2017 10 11 5201. Berasal dari kelas 63 dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara. Ya, setelah saya akan menjelaskan kasusnya. Jadi kasus ini terjadi pada tahun 2019, tepatnya tanggal 27 bulan 4. Kasus ini adalah kasus ayah yang membunuh bayinya sendiri yang berlokasi di Kebun Jeruk. Kapolsek Kebun Jeruk Ajun Komisaris Polisi atau disingkat AKP, Erik Setepung menggelar pengungkapan kasus pembunuhan seorang bayi berusia 3 bulan oleh ayah kandungnya dan menjelaskan rangkaian peristiwa yang berujung tewasnya bayi malang tersebut. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 bulan 4 2019. Jadi dalam kasus ini, saya akan menjelaskan dua indikator. Yang pertama, saya akan menjelaskan kronologinya seperti apa. Yang kedua, saya akan menjelaskan analisa kasus secara hukum. Yang pertama, kita akan menjelaskan kronologinya. Jadi kronologi ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 bulan 4. Awalnya tersangka dititipkan pada oleh anaknya sendiri oleh istri pelaku yang berangkat pagi untuk belanja. Dalam rumah hanya ada pelaku, korban, termasuk mertua dari pelaku. Mertua pelaku adalah penyandang tunanetra, sehingga dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Selama ditinggal oleh istri pelaku yang berinisial SK, bayinya mengalami kekerasan oleh pelaku, antara lain digigit tepat di sebelah kiri, hingga meninggalkan bekas gigitan, kemudian dipukul tepat di sebelah wajah, sehingga menyebabkan luka berat di bagian hidung dan bibir pecah. Kemudian tangan dan kaki bayinya dipatahkan, ditarik sampai dipitir berulang kali. Kalau menurut keterangan pelaku, setelah melakukan kekerasan itu bayinya ternyata masih hidup. Kemudian istrinya datang, melihat kondisi bayinya sudah lemas namun masih bernafas. Kemudian istrinya bertanya kepada pelaku, kenapa bayinya seperti ini? Lalu dijawab oleh pelaku, karena bayinya tersedak di tenggorokan. Dengan bantuan tetangga, korban akhirnya kemudian dibawa ke puskesmas terdekat di Kebun Jeruk. Namun setelah sampai, pihak puskesmas menyatakan bahwa bayinya sudah meninggal dalam perjalanan. Saat di puskesmas, pelaku sempat meminta surat keterangan kematian kepada pihak puskesmas. Namun ditolak oleh pihak puskesmas karena kematian yang tidak wajar. Menyadari hal itu, akhirnya pelaku membawa pulang ke rumah untuk dikubur. Istrinya atau inisial SK yang tidak percaya dengan keterangan dari pelaku, akhirnya berinisiatif datang lagi ke puskesmas. Setibanya di sana, SK kemudian meminta surat kematian, namun lagi-lagi ditolak. Akhirnya pihak puskesmas curiga, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebun Jeruk. Dalam 1 kali 24 jam, unit reserse yang dipimpin oleh Kadif Reskrim AKP Irwandi menangkap pelaku yang sempat kabur di rumahnya. Polisi mengatakan pelaku tidak bisa dihubungi istrinya yang merasa curiga dirinya akan dilaporkan ke polisi. Namun akhirnya si pelaku berhasil ditangkap sebelum melarikan diri. Berdasarkan keterangan dari pelaku, penganiayaan terhadap anak ini tidak hanya dilakukan 1 kali saja, tetapi pernah dilakukan pada saat bayi berumur 1,5 bulan. Saat itu pelaku mematahkan salah satu kaki bayinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil ronsen dari rumah sakit. Namun ini nanti yang hanya berhak menjelaskan adalah pihak dari rumah sakitnya. Menurut Kapolsek, hasil pemeriksaan dari pelaku tersebut
Pembunuh bayi 3 bulan ini terbukti positif narkoba jenis sabu. Dari pengakuan ayah bunuh bayi 3 bulan di Kemencur ini, ternyata dia telah mengonsumsi sabu sejak tahun 2017, sebelum menikah dengan istrinya dan dikaruniai seorang anak. Sehingga penyebab ayahnya kemungkinan besar dikarenakan oleh pengaruh narkoba tersebut. Dan ternyata setelah diuji, ternyata memang kehadiran bayi tersebut saat kandungan memang sudah tidak diinginkan oleh pelaku. Akhirnya si pelaku sering menganiaya anak sendiri dan akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya ini, akhirnya ia harus meringkuk di balik jeruji besi dan menunggu pengadilan. Ya, itu sekian dari kronologi dari kasusnya, dan kita sudah tahu titik terangnya seperti apa, dan di sini saya akan menjelaskan analisa secara hukumnya. Ya, jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepat pada pasal 28B ayat 2, sudah mengatur tentang perlindungan anak dan hak anak yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa secara konstitusi, perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang menandakan bahwa perlindungan anak merupakan hak kodrati yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta hukum dan kronologi dari penyidik di atas, maka pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum, di mana si pelaku tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan membunuh anak kandungnya sendiri, bahkan dilakukan secara menyiksanya terlebih dahulu hingga meninggal dunia. Maka dakwaan yang tepat dalam kasus ini dengan menggunakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Adapun dalam 338 berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu di pasal 351 ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2-nya, perbuatan mengakibatkan keluka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, akan diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Adapun dalam kasus ini, penulis menggunakan dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut, dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi, sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut, dimulai dari lapisan teratas sampai lapisan berikutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Maka dari itu, dalam kasus ini jelas bahwa si pelaku terdiri dari 2 tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri, yaitu menganiayakan anaknya hingga terluka, lalu dibiarkan mati. Maka pasal 338 dan pasal 351 KUHP adalah pasal yang tepat dalam kasus ini. Dalam membuktikan bahwa si pelaku benar-benar melakukan pembunuhan terhadap bayinya sendiri atas kehendak sendiri, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah si pelaku melakukan dengan unsur kesengajaan atau dolus. Nah, unsur kesengajaan ini nanti akan diperjelas di slide selanjutnya. Maka jika dilihat dari kronologi kasus di atas, bisa cari kesimpulan bahwa si pelaku melakukan dengan unsur kesengajaan, yaitu teori kehendak. Adapun teori kehendak adalah si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman ini. Maka dalam kasus ini, si pelaku memang dari awal sudah tidak ingin memiliki anak dan memaksa istrinya untuk menggugurkan bayinya saat di dalam kandungan. Ini menandakan bahwa keberadaan bayi ini sudah tidak diinginkan atau tidak diterima oleh ayahnya sendiri saat dia lahir. Maka tak heran jika si pelaku ingin melenyapkannya bayinya sendiri dan membunuhnya merupakan kehendak yang ia pilih. Dilihat dari pertanggungjawaban pidananya, maka si pelaku dapat dipersalahkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada pembuat.
Maksudnya adalah pelaku telah melakukan perbuatan yang bebas tanpa adanya unsur paksaan, karena pada dasarnya keberadaan bayi tersebut sudah tidak diinginkan oleh ayahnya sendiri. Maka pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya benar-benar atas dasar inisiatif sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu nantinya akan melawan hukum, dan ia mengerti akibat perbuatan yang ia lakukan nanti, dan sudah siap menerima resiko untuk setiap perbuatan yang ia lakukan terhadap anaknya. Yang kedua, hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau dolus dan kufa. Dalam kasus ini, pelaku melakukan pembunuhan dengan unsur kesengajaan atau dolus, yang termasuk ke dalam teori kehendak, yang artinya dia benar-benar menghendaki pembunuhan yang dilakukan dengan niat untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri, karena keberadaan si bayi sudah tidak diterima oleh pelaku saat masih di kandungan. Yang ketiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Artinya adalah bahwa pelaku tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk membela dirinya sehingga ia lepas dari pertanggungjawaban pidana, karena secara hukum yang telah memenuhi syarat sebagai tersangka dalam tindak pidana bahwa ia sudah cakap hukum. Dia juga memiliki kejiwaan yang normal atau pikiran yang sehat, tidak dalam kejiwaan yang terganggu. Dia juga melakukan tindak pidana tersebut tidak dalam keadaan dorongan dari luar atau paksaan dari luar, melainkan karena kehendaknya sendiri. Artinya si pelaku benar-benar tidak memiliki alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam kasus ini, karena dia benar-benar melakukannya atas keinginan dirinya sendiri, dan ia tahu bahwa apa yang ia lakukan ini memiliki dampak bagi tindak pidana tersebut. Pelaku juga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Si pelaku telah melanggar pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perempuan, yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan di pasal 80 ayat 4 berbunyi, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Artinya bahwa setiap perlakuan kekerasan yang dialami oleh seorang anak merupakan suatu kejahatan, dan anak itu haruslah dilindungi secara hukum. Namun dalam kasus ini, anak tersebut menerima kekerasan secara fisik sehingga meninggal. Ini menandakan bahwa kejahatan ini termasuk kejahatan yang sangat luar biasa, karena yang melakukan adalah orang tuanya sendiri. Yang seharusnya orang tuanya melindungi anaknya dari kekerasan yang menimpa sang anak. Namun dalam kasus ini, orang tua sendirilah yang melakukan dan sebagai pelaku dari kekerasan terhadap anak sendiri. Ya, sekian dari presentasi saya. Kesimpulannya adalah seorang anak berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas kehidupan yang layak yang dirawat oleh orang tuanya. Dan ini menegaskan bahwa masih banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang korbannya adalah anak dan pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Semoga dari presentasi ini bisa menyadarkan kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bahwa seorang anak perlu mendapat perlindungan dari orang tuanya. Tidak pantas seorang anak disakiti oleh orang tuanya sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan edukasi dan ilmu bagi teman-teman yang menonton. Dan apabila jika saya memiliki kesalahan kata, mohon kiranya dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari presentasi.